Untuk menunjukkan kemajuan proses belajar para murid, setiap pendidik wajib membuat laporan hasil belajar atau rapor. Biasanya, ini jadi laporan yang ditunggu-tunggu nih oleh orang tua dan peserta didik. Ibu bapak, masih ingatkah pengalamannya dulu ketika mendapat rapor dari sekolah? Ingat rasa penasaran atau harap-harap cemas melihat nilai akhir yang kita dapatkan? Tapi, apakah hasil belajar cukup hanya disampaikan dalam bentuk nilai angka saja? Apakah angka tersebut sudah cukup menjelaskan ketercapaian peserta didik? Lalu, bagaimana caranya menaruh arti pada angka tersebut? Pada prinsipnya, laporan hasil belajar atau rapor perlu berisi informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam prinsip asesmen, ada 4 kriteria laporan hasil belajar yang baik, yaitu sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat, berisi kompetensi yang ingin dicapai, terdapat strategi atau rekomendasi tindak lanjut bagi pendidik, satuan pendidikan, dan orang tua. Menurut ibu bapak, apakah rapor angka saja cukup untuk menggambarkan hasil belajar peserta didik? Jika memperhatikan prinsip asesmen, tentunya rapor angka saja tidak cukup ya. Ibu bapak, jika rapor hanya berupa angka, bagaimana peserta didik dan orang tua mengetahui kompetensi apa saja yang sudah atau belum mereka capai? Lalu apa dong solusinya? Bisa dengan memberikan deskripsi agar memberikan makna pada angka-angka yang ada di rapor. Bagaimana ya cara menyusun deskripsi dalam rapor? Ada 3 cara loh yang bisa dipilih. Yuk, mari kita latihan. Pada video ini, kita akan praktik menyusun deskripsi rapor mata pelajaran IPA atau kimia di fase E. Terdapat 3 cara dalam menyusun deskripsi rapor yang mengacu kepada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Mari berlatih membuat deskripsi rapor dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu berdasarkan capaian pembelajaran. Yuk lihat capaian pembelajaran mapel kimia fase E berikut ini. Dari hasil pengolahan asesmen, kompetensi yang sudah dicapai Putra diantaranya mengidentifikasi, mengajukan gagasan, dan mengkomunikasikan. Namun, Putra perlu meningkatkan kompetensi dalam merancang solusi dan mengambil keputusan. Untuk bisa membuat deskripsi yang lebih spesifik, silahkan Bapak Ibu lihat pada dokumen capaian pembelajaran per fase, khususnya di bagian CP per fase berdasarkan elemen. Dengan demikian, deskripsi yang dituliskan dalam rapor adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cara yang kedua adalah menulis deskripsi rapor berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Mari perhatikan alur tujuan pembelajaran dalam mata pembelajaran kimia berikut ini. Langkahnya sama seperti cara pertama, yaitu menentukan kompetensi mana yang sudah dicapai dan mana yang masih perlu ditingkatkan. Namun, yang membedakan, yang dianalisa di sini adalah kompetensi yang lebih spesifik berdasarkan ATP. Berdasarkan analisa, capaian kompetensi yang sudah dicapai Putra, yaitu kemudian selanjutnya, capaian kompetensi yang masih perlu ditingkatkan oleh Putra, yaitu dengan demikian, deskripsi yang dituliskan dalam rapor adalah sebagai berikut. Mari kita berlanjut ke cara yang terakhir, yaitu membuat deskripsi rapor berdasarkan poin penting dari materi yang sudah diberikan. Untuk menuliskan deskripsi rapor menggunakan cara ini, Ibu Bapak bisa melihat data kumpulan pengolahan nilai sumatif yang sudah dilakukan. Berdasarkan data pengolahan nilai, dalam lingkup materi apa Putra mendapatkan nilai tertinggi? Ya, capaian kompetensi tertinggi dapat terlihat pada materi pemanasan global. Selain itu, apakah ada materi lain yang juga menunjukkan hasil yang tinggi? Betul sekali, dalam materi penulisan reaksi kimia, Putra juga mendapat nilai yang tinggi. Selanjutnya,
Dalam lingkup materi apa Putra mendapatkan nilai terendah? Ya, dalam lingkup materi mengenai analisa fenomena alam, Putra mendapat nilai terendah. Dengan demikian, deskripsi rapor dapat ditulis sebagai berikut. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah sudah siap untuk menulis deskripsi rapor? Setiap satuan pendidikan memiliki kebebasan dalam memilih 3 cara dalam menuliskan deskripsi seperti yang telah dibahas dalam video ini. Tentunya, Ibu Bapak bisa memilih pilihan yang paling mudah untuk diterapkan di satuan pendidikan Ibu Bapak masing-masing. Apapun metode yang Ibu Bapak pilih, prinsipnya tetap sama, yaitu selalu menggunakan kalimat yang positif dan memotivasi peserta didik untuk menjadi lebih baik. Tambahkan umpan balik dari capaian yang telah dicapai anak. Usulkan perbaikan apa yang perlu dilakukan ke depan. Selamat menulis deskripsi rapor Ibu Bapak. Semoga dalam pembagian rapor nanti, peserta didik dan orang tua bisa mendapatkan laporan hasil belajar yang lebih bermakna dari sekedar deretan angka.